Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Tsumma ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Hafidina azakumullah, saudara-saudara yang semoga Allah merahmati yang sekalian. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taatinya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang ada pada diri kita. Allah taala menyebutkan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang ada pada diri-diri kita ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hafidina azakumullah, setiap dari kita adalah seorang pemimpin. Kita semua ini adalah seorang pengembala yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin. Terutama adalah pada diri-diri kita, kemudian pada keluarga kita. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap diri Allah menyebutkan lewat Rasulnya, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala arba'ah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di yaumil qiyamah sampai dia ditanya 4 hal. An umrihi bima abna, umurmu kamu gunakan untuk apa? Wa an ilmihi bima fa'ala, kalian belajar ilmu tidak dan kalian mengamalkan tidak ilmu tersebut. Wa an malihi min aina ihtasaba bima anfaqah, kemudian harta-harta yang kita punyai dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan.
wa an jismihi bima abna. Kemudian jasad-jasad kita, setiap diri ini punya jasad. Dipakai untuk apa? Ini tanggung jawab setiap diri yang harus dipertanggungjawabkan. Nanti di yaumul qiyamah yang disebutkan pada hari itu, ya ja'alul wildan nasiba, disebutkan anak-anak yang baru lahir itu berubah sangat dahsyat, sehingga seseorang ketika mau menganjakkan kakinya saja tidak bisa sebelum dia menjawab 4 hal ini. Kemudian Rasul dalam hadis yang lain menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai bertanggungjawab. Fal amiru alaina 'alal nasi fa huwa ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Seorang amir yang dia memimpin atas manusia, maka dia bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin dari manusia tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana banyaknya rebutan untuk menjadi amir. Padahal ya, ketika pendahulu kita yang saleh mendapatkan amanah untuk menjadi amir, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu hal yang sangat berat. Kalau sekarang ya, sampai syukuran, sampai nggak tidur selama 3 hari 3 malam, leleh-lelehan ya. Karena apa? Merasa bahwa dirinya ketika menjadi amir itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah amanah. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya yang ada dalam rumah tangganya, dan dia akan dimintai bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Kemudian seorang perempuan itu bertanggung jawab atas apa yang ada dalam rumahnya dan apa-apa yang diamanahkan oleh suaminya, kemudian anak-anaknya, dan dia semuanya yang ada dalam keluarga adalah tanggung jawab bagi para istri. Kemudian wal abdu ra'in 'ala malis sayyid. Kemudian seorang abdu, yaitu budak, itu adalah dia tanggung jawab atas harta daripada sayyidnya, yaitu juragannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Rasul menyebutkan dan mengangkat sebagai perhatian kita semua adalah wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jika seseorang memahami bahwasanya dirinya adalah seorang pemimpin dan dirinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi ini berhati-hati terhadap apa-apa yang dia pimpin. Dari 4 hal yang kita sebutkan dari ya, pemimpin-pemimpin diri tadi. Kemudian ketika dia menjadi suami, ketika dia menjadi istri, atau ketika dia menjadi pemimpin manusia, atau ketika dia menjadi seorang yang diberi amanah oleh juragan-juragan mereka. Ini harus direnungkan. Dan ketika dia melangkah, dia harus memikirkan, ini umur saya semakin lama semakin panjang, semakin berkurang. Kalau umur sudah panjang, berkurang. Kemudian apakah umur saya yang semakin panjang ini nanti pada saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dapatkah saya yang bertanggungjawabkan setiap detik-detik umur saya ini dengan taat? Padahal kalau kita memanfaatkan umur kita dibandingkan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Seorang muslim yang baik itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka ketika dia berjalan di muka bumi ini, semuanya harus dia nilai dengan manfaat, harus dia nilai dengan kebaikan. Gak mau kalau dia berjalan dalam umurnya kalau enggak kebaikan. Kalau dia melakukan sedikit saja sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dia sudah rugi, sehingga dia tidak sempat berpikir untuk melakukan kemaksiatan. Maka kalau kita bayangkan umur kita ini saja, kita renungkan setiap hari kita membaca 5 surah atau 5 ayat dengan 1 hadis, terus saja setiap hari, ini akan bermanfaat sekali untuk kita. Apalagi kalau kita menghafal, ya, sehari 5 ayat, sama 1 hadis.
tolong akan menjadi barokah dalam kehidupan. Kemudian ilmu kita, ya ilmu itu bukan ya orang itu kayak memborong belanjaan dalam mall, dalam pasar. Tapi ilmu itu perlu dirawat. Ya, namanya ilmu nafi itu perlu diulang-ulang. Kemudian perlu dilakukan pengamalan dengan hikmah yang tinggi, dengan perenungan yang tinggi, dengan pengikutan seluruh daripada apa yang kita yakini dari hatinya, lisannya dan anggota perbuatan tubuhnya. Ini harus senantiasa dilakukan. Ini ilmu. Jadi bukan masalah banyak atau borongannya yang banyak. Akan tapi satu saja kita benar mengamalkan ilmu. Ya, kita jadi orang-orang yang amanah. Kita tahu bahwasanya kita adalah orang-orang yang akan dimintai bertanggung jawab Allah Subhanahu. Kita paham benar di mana-mana kita akan merasa diawasi Allah Subhanahu. Ya, Allahu Sami'un Basir, Allahu Khabirun bima ta'malun. Kita paham Allah Maha mendengar, Maha melihat, Allah mengetahui detail daripada apa yang kita lahirkan dan apa yang disembunyikan. Sampai terlintas dalam hati kita saja, kita itu tidak mau bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Dia menggunakan ilmunya dengan benar. Kemudian apalagi harta, kemudian apalagi jasa. Ini bisa kita manfaatkan untuk kebaikan di dalam jalan. Makanya kalau bidina azakumullah, setiap kita adalah pemimpin. Maka Rasul memberikan satu peringatan supaya kita ini benar-benar ya perhatian terhadap kepemimpinan kita. Nah, kita lanjutkan dari qamatu rajul al-mar'ah, kepemimpinan seorang laki-laki atas wanita. Kenapa seorang laki-laki bisa memimpin wanita? Kemarin sudah dijelaskan bahwasannya yang pertama adalah mafadallahu ba'duhum 'ala ba'din, ay mafadallahu bihi ar-rijalu 'ala nisa'i bi asrin khalaqihim min aqwatihim ar-rijal. Tapi yang paling utama adalah laki-laki itu dilebihkan daripada seorang perempuan. Siapa? Dari perempuan yang berani nakal putus. Laki-laki paling berani. Seperti itu. Sampai ular saja. Kalau perempuan tahu ular itu larinya bukan sudah nggak pakai akal lagi. Di depannya ada kursi, ada meja ditabrak. Kalau laki-laki enak. Ngambil tongkat, kemudian keluarkan ular. Ya adanya dulu. Kalau dia siapa tahu dari jin dari kalangan kaum muslimin, kalau tidak mau keluarkan amalnya dulu. Itu adalah keutamaan-keutamaan yang lain disebutkan kemarin sudah kita sebutkan. Maka dengan diberikan keutamaan-keutamaan ini ya, akan menjadi kewibawaan, akan menjadikan dirinya seorang laki-laki ya, seorang yang memiliki pengayoman, memiliki kebijaksanaan kepada anggota keluarga ya. Kemudian kenapa seorang laki-laki bisa menjadi pemimpin? Dijelaskan dari sini at-tsani, yang kedua karena fi bayani sababi qawamatir rijal 'ala al-mar'ati huwa al-infaqu al-madhkuru fil qawlihi ta'ala wa bima anfaqu min amwali, yaitu disebabkan karena seorang laki-laki itu menginfakkan hartanya kepada para perempuan dan ahli, yaitu anak-anaknya dan orang-orang yang dalam tanggungannya ya. Bagaimana jika seorang perempuan dia bekerja? Sekarang banyak perempuan karier ya. Perempuan apa? Jangan bilang karier lebih keren gitu. Jadi kalau orang Jakarta itu nggak mau disebut perempuan karier. Jadi bagaimana kalau seorang perempuan bekerja? Ya. Pada dasarnya yang wajib memberikan nafkah itu adalah seorang laki-laki. Bagaimana kalau seorang laki-lakinya sakit, kemudian dalam halangan tidak punya kekuatan untuk melakukan kewajibannya, ya, untuk memberikan infak kepada keluarganya, maka boleh dia bekerja, akan tetapi dalam batas-batas yang syar'i. Ya, perempuan-perempuan di Saudi itu ada yang jadi dosen, tapi khusus dia mengajar dosen perempuan dan muridnya perempuan. Ya, dan semuanya juga tidak lepas sadar. Ya, walaupun perempuan.
Kalau di Indonesia perempuan jadi dosen, laki-lakinya nesis, ya, muridnya ya semua berdasi, ya, gurunya malah pakai rok mini kebanyakan. Satu hal yang aneh. Dan ini tidak disyariatkan dalam Islam. Maka ketika seorang perempuan dia berusaha untuk memberikan infak kepada keluarganya, ya, syaratnya adalah dia tidak melanggar pelanggaran atau aturan yang ada dalam syariat. Ya, tidak ada istilah, tidak ada khalwat, kemudian tidak tabarruz, tidak memamerkan ya perhiasan tubuh. Bapak-bapak itu kalau disindir, ya, ibu-ibu itu berhias untuk orang lain apa untuk bapak? Kalau dia keluar tabarruz berarti berhias untuk orang lain. Berarti jadi istrinya orang banyak gitu. Secara kasar. Ya. Akan tapi kalau seseorang istri, ya, dia berhias itu ketika suaminya di rumah, ini benar-benar istri yang akan menjadi disebutkan ya, tasuru idza nadhar, sangat menyenangkan kalau kita memandang. Ya. Akan tapi kalau kita lihat kebanyakan ya, fenomena yang terjadi sekarang malah balik. Ya. Begitu keluar pakai yang minyak wangi disemprot, yang wangi jalan ke kantor. Begitu pulang, yang baunya sudah bau keringat, yang suaminya juga bau keringat. Jadi sudah malas lagi. Habis itu, ya pakaiannya dilempar ke sana. Kemudian pembantunya tinggal panggil, hai pembantu cuci. Ya kemudian santai-santai. Seperti itu kembali. Seharusnya adalah ketika seseorang ya ingin berhias seorang istri, itu dia tujukan untuk suami. Kita sudah belajar bagaimana mendalami hadis masalah niat. Ya. Ketika seorang menggerakkan tubuhnya, dia ya menghiasi wajahnya, dia memberikan wangian kepada tubuhnya. Kalau itu tidak ditujukan untuk suaminya, apa tujuannya? Laisa minallah, berarti tidak untuk ketaatan, dan itu bahaya. Dijelaskan ketika ada seorang perempuan dia berjalan, kemudian ada sekumpulan laki-laki, kemudian laki-laki mengatakan, wah harumnya. Itu disebutkan bagian daripada seorang pelacur. Ya, kita harus benar-benar ya menjaga keluarga kita dari hal seperti itu. Maka dikatakan ya sebaik-baik parfum wangian bagi perempuan itu adalah yang banyak warnanya. Kalau laki-laki itu adalah yang ya banyak baunya. Tapi biasanya ibu kalau terlalu banyak malah muntah-muntah. Ya, makanya juga jangan terlalu banyak disemprot gitu ya. Kemudian ibunya malah nggak mau dekat. Ini bapak ini kayak bau jin gitu. Ya makanya saya pernah lihat jin ibu. Ya. Padahal apa? Ya sebenarnya bapak-bapak ingin menyenangkan ibu-ibu cuma berlebihan. Maka sesuatu yang berlebihan itu kadang juga menyenangkan. Ya, wangian berlebihan yang menyenangkan padahal baik gitu ya. Maka Allah dijelaskan di sini yang ketika seorang laki-laki kenapa dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin adalah karena bagian besar bahkan keseluruhan laki-laki menjadikan hartanya untuk diinfakkan kepada keluarga. Nah, kemudian farijalu yunfiqu 'alal mar'ati mundu bidayati aqdi 'alaiha. Seorang laki-laki ini memberikan infak adalah ketika awal dia mengucapkan akad nikah. Ya, setelah selesai ini dia berkewajiban untuk memberikan infak kepada istrinya. Ya, bagi calon-calon mempelai siap untuk memberikan infak kepada istrinya. Yaitu ketika setelah di awal mengucapkan akad. Fayajibu laha alaih mahrun, dan wajib atas seorang suami ini memberikan mahar. Ya, mungkin dulu kalau ikut-ikutan biasanya seperangkat alat gitu ya. Padahal ya Rasulullah SAW ini berikan banyak contoh. Ada seorang yang diberikan mahar itu cuma maharnya apa? Syahadat aja. Ya, maka banyak dari infak. Ada syarat biasanya dari mahar tarbiyah nisa. Biasanya kalau mau menikah dengan seorang santriwati itu maharnya 5 juz.
Seperti itu. Makanya kalau antum banyak hafalannya biasanya sering laku, cepat laku gitu ya. Kalau ngaji kemudian nggak ada hafalannya, nggak sungguh-sungguh ya, biasanya nggak laku ya. Biasanya. Ini bicara di lingkungan pesantren gitu. Kalau di luar ya bukan standar kebaikan gitu. Mahar ini wajib diberikan kepada seorang istri dan berikanlah yang terbaik biar terkenang daripada apa yang ketika dia mengikrarkan untuk menikahinya. Walaupun boleh mahar itu hanya cincin yang terbuat dari besi, boleh. Atau ucapan kalimat syahadat juga boleh. Akan tapi yang pasti mahar itu harus ditepati. Nah, kemudian fayajibu laha alaihi it'amun wa kiswatun maskun. Wajib diberikan kepada dia seorang laki-laki kepada perempuan atau istrinya itu adalah makanan, kemudian pakaian, maskun, kemudian tempat tinggal, asairu aujuh al-infaqu al-wajibatu lin-nisa'i 'ala al-rijal. Dan semua kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas laki-laki kepada perempuan. Nah, di antaranya adalah nafkah lahir dan batin dan sebagainya. Nanti kalau sudah berumah tangga paham insyaallah. Yang belum berumah tangga diam. Kemudian farijalu qaimun 'ala mar'ati li hadaini sababain alladhi dzakarahuma Allahu fi kitabih. Seorang laki-laki dijadikan pemimpin atas perempuan itu disebutkan antara dua hal. Apa yang pertama, Pak Yato? Masih ingat? Kalau nggak tahu, saya berikan Pak Mulya. Apa Mulya? Allah menjelaskan bima fadallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan seorang laki-laki itu diberikan kelebihan, bermacam-macam kelebihan saja jelas. Kemudian karena seorang laki-laki itu wajib dia menginfakkan hartanya kepada seorang perempuan. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34. Ya. Kemudian Allah juga menetapkan bagi seorang perempuan maupun laki-laki harus menerima kata Allah. Wa yata'addadu hadza bi qouli Allah subhanahu wa ta'ala wa lirijali 'alaihina darajatan. Dan untuk laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan satu derajat. Ini sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak percaya bisa dicek di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ini menguatkan bahwasanya penunjukan seorang laki-laki sebagai pemimpin itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang perempuan kemudian dia mengatakan saya kan lebih kuat. Kan ada ya perempuan yang mengangkat besi itu bisa mengangkat 1 kuintal, kita enggak kuat. Jadi dia merasa lebih kuat. Kemudian dia berkata saya yang akan memimpin. Kemudian ada juga perempuan saya yang lebih cerdas ada. Kita ngitung matematika 1 ditambah 1 dikurang 1 dihilang 1, pokoknya dia bisa. Dia pakai sempoa, pintar. Kalau perempuan Cina itu suruh ngitung nggak usah pakai kalkulator. Antum kalah kalau pakai kalkulator. Jadi kalau ngitung-ngitung dagangan itu cukup pakai sempoa. Terjadi. Bahkan sempoanya sekarang tangan. Ini untuk orang-orang yang sedang cerdas. Kalau kita bicara cerdas, seperti itu kadang-kadang cerdas. Ada perempuan yang cerdas gitu loh. Dan laki-laki kalah. Ada laki-laki yang lelet banget. Iya kan? Ada kan? Diajak berpikir. Kata Pak Budi sistem toyongan bukan sempoan. Kita terhadap bagi hamba-hamba yang punya kekurangan ini senantiasa giat untuk menambah kekurangan. Dan terkadang seperti itu. Kemudian dalam masalah infak, perempuan juga ada yang lebih banyak, bahkan menjadi harta gono dan gini. Gitu. Hartanya laki-laki dan hartanya perempuan. Seperti itu. Maka itu dulu ceritanya
Seperti itu, sehingga disebutkan harta kuno dan kini. Maksudnya harta kedua belah, sehingga terjadi cekcok ya terhadap harta kuno kini. Karena perempuan merasa apa? Dia lebih banyak berinfak kepada keluarganya. Akan tapi kalau ya dia mengikuti syar'i yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syara ini, ya dia wajib menjadi seorang yang harus mau dipimpin. Jangan mentang-mentang seperti itu kemudian dia merasa kemudian memimpin dari segala hal. Ya ketika diperintah suami, gajimu berapa kamu minta? Gitu. Gajimu piro gajimu? Misalnya suaminya itu kerjanya nyangkul gitu ya. Jadi gajinya itu tahunan sekali gitu. Ya, kalau perempuannya ya misalnya pakai negeri, ya, gajiannya sebulan itu 1 juta. Yang nyangkul ini kan 1 juta 100 tahun sekali gitu. Maka ketika dia perintah gajimu piro kapan yang kan gitu. Ya, sebagian perempuan dia tidak mengetahui daripada kedudukannya dan hak daripada seorang suami. Maka kita bersyukur kepada Allah yang memberikan ilmu Allah Taala. Kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang mengikuti, ya, yang laki-laki yang menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang arif, yang pengertian, yang menyenangkan. Bagaimana seorang perempuan ya mau dibilang menyenangkan kalau laki-lakinya terkadang tidak mau menyenangkan. Banyak kan menuntut, egois. Saya itu sudah mengajari kamu hadis. Rasulullah dan Nabi. Kalau saya lihat kamu itu harus cantik, harus menyenangkan, gitu kan. Kemudian suaminya ini tidak pernah menyenangkan, senangnya nyuruh, kemudian senangnya memojokkan istri, tidak menghormati pendapat istri, kemudian membanding-bandingkan istri dengan wanita lain. Bagaimana dia mau menyenangkan kalau kita tidak menyenangkan? Maka dikatakan ya, at-thayyibat lit-thayyibi. Orang-orang yang baik itu jodohnya orang yang baik, tidak usah khawatir. Kalau khabidat itu khabidin, dan orang-orang berzina, orang-orang yang rusak itu adalah jodohnya orang-orang rusak. Kalau di luar itu ujian. Misalnya ada orang yang baik suaminya, kemudian istrinya rusak. Ya, ini ujian. Akan tapi yang syar'i ketika dia diberikan kesempatan tidak mau kembali bertobat kepada Allah sudah, ya cari yang lain. Itu nanti agak marah ketika disebutkan cari yang lain ini. Biasanya enak saja, gitu. Nggak enak, ya. Kalau ya, kita dilarang menikahi, disebutkan dalam Al-Baqarah bahwasanya jangan kau nikahi wanita-wanita musyrik, ya, walaupun menarik hati. Tapi nikahilah seorang perempuan mukmin walaupun dia budak, tapi dia mukmin. Gitu. Karena apa? Yang kita minta adalah Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang kita minta itu qurrata a'yun, yang menyenangkan hati, bukan yang cantik. Yang cantik kalau menyebalkan hati pilih mana? Yang jelek atau menyenangkan hati? Pilih yang cantik dan menyenangkan hati. Masya Allah, ini memang manusia seperti itu. Nah, jadi seorang laki-laki diberikan darajah oleh Allah Subhanahu wa taala begini. Wa yazdadu hadzal ma'na, dan ditekankan lagi, ditambah lagi. Maknanya ini ta'budan biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menekankan daripada bahwasanya seorang laki-laki itu adalah pemimpin dan diberikan derajat lebih tinggi daripada perempuan. Ya. Ini bukan berarti merendahkan perempuan, tidak, tapi ini kodratnya seperti ini. Ya. Dengan berbagai kelebihan dan berbagai keutamaan yang diberikan laki-laki, dan nanti ya, dia harus punya kewajiban yang banyak kepada seorang perempuan. Rasul menyebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin amartu al-mar'at ay an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya boleh memerintahkan salah seorang daripada kalian untuk sujud, lamartu al-mar'ah, akan diperintahkan untuk perempuan-perempuan untuk apa dia? Antas sudah disujudnya, untuk dia bersujud kepada suaminya. Bukan berarti
Ya, kita pahami dengan zahir, mana zahir. Oh, kalau begitu kita para istri ini harus sujud kepada suami. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan seorang laki-laki dibanding dengan seorang perempuan. Dan ini datangnya adalah dari Rasul. Dan kemarin kita sebutkan apa? Ya, wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya yang diturunkan Rasul ini tidak mengikuti hawa nafsu, tapi benar-benar apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Dan hadis ini hadis yang sahih, rawahu Tirmidzi, Ibnu Hibban, kemudian Baihaqi, banyak lagi disebutnya. Sehingga seorang perempuan jangan merasa kok enggak saya jadi pemimpinnya, kok enggak saya ya yang dilebihkan. Soalnya ada seorang perempuan yang ingin jadi laki-laki, namanya apa? Banci atau bencong. Kalau bencong laki-laki jadi perempuan. Kalau perempuan jadi laki-laki, namanya tomboy. Ada ya. Jadi perlakuannya, sifatnya ini kayak laki-laki. Kalau antum bilang mbak, apa mbak? Dia itu keras gitu. Padahal kan perempuan dibilang, wahai istriku, gitu. Dia enggak. Jadi suruh keras. Kamu itu yang tegas, jangan mbak kayak perempuan. Gitu. Seperti itu. Dan itu banyak sekali ya. Itu banyak sekali. Bahkan kalau laki-laki yang jadi perempuan banyak sekali. Ada perkumpulannya. Ya. Maka dia beruntung menjadi laki-laki normal dan perempuan yang normal. Nah, kemudian ada sebuah cerita. Ya. Ceritanya adalah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia membawa anak perempuannya, mengatakan kepada Rasulullah SAW, Inna ibnati hadhihi abadat an tatazawwaj. Sesungguhnya anak perempuanku ini enggan untuk menikah. Ya. Jadi diceritakan kepada Rasulullah SAW datang bersama anaknya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan faqala, Rasul mengatakan kepada perempuan itu, ati ya bapak, taati bapak. Perempuan disuruh mentaati bapaknya supaya cepat-cepat menikah. Memang yang boleh tergesa-gesa itu diantaranya adalah satu, yaitu perempuan yang sudah waktu masuk umur menikah, ya cepat untuk dinikahkan. Maka ketika perempuan ini datang bersama bapaknya, kemudian mengadu bapaknya bahwasanya anak saya ini adalah anak yang enggan untuk menikah, kemudian perempuan ini dikatakan Rasulullah, taatilah itu bapak. Bagaimana keadaan perempuan itu? Qala faqala hatta yukhbirni ma haqqul zawj ala zawjati. Saya tidak akan menikah sampai engkau ya Rasul kau kabarkan apa haknya seorang laki-laki atas istri. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, setelah perempuan ini mengulang-ulang perkataannya itu, seolah-olah dia itu pokoknya saya nggak mau menikah kalau enggak engkau sebutkan hak bagi seorang laki-laki, seorang suami atas istri. Saya tidak mau menikah kalau engkau enggak sebutkan hak antara seorang suami atas istri. Terus seperti itu disebut. Sehingga dia memang benar-benar enggan menikah. Maka Rasul menyebutkan faqala haqqul zawji 'ala zawjati kalau kana bihi kharaj fal hak seorang laki-laki atau suami atas perempuan yaitu istrinya. Seandainya seorang suami itu adalah dia dalam keadaan terluka, kemudian perempuan itu menjilat, tidak mungkin. Dan laki-laki yang bijak tidak mungkin menyuruh seperti ini. Ini menunjukkan apa? Haknya yang harus dipenuhi sangat besar sekali haknya suami. Laukana bihi kharaj bal hidda aw atadara min kharaji sadidan, atau dia mengalir dari lukanya yang ada dalam hidungnya itu nanah, kemudian dia menjilat, maka dia tidak bisa menunaikan hak. Ini tambah gak berani lagi seorang perempuan yang biasa bapaknya tadi
sudah dikasih tahu haknya sangat berat sekali, padahal tidak seperti itu ya. Mana ada yang punya istri kemudian suruh lihat lukanya, nggak ada kan? Yang suruh bersih ini hanya menyatakan bahwasanya keutamaan seorang laki-laki atas perempuan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala, kita harus benar-benar menjadi hamba-hamba yang mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah SWT ini, Rasulnya, supaya memberikan hak-haknya bagi seorang laki-laki penuhnya. Dan seorang laki-laki juga tidak boleh otoriter, sembarangan, tunjuk sana tunjuk sini, tidak mau sikut sana sikut sini, gitu ya. Sehingga ibunya ini sampai kalang kabut. Saya itu kalau suami saya di rumah itu pusing saya. Ini enggak bukan rumah tangga yang kita idamkan. Kok kalau ada suami kok tambah pusing? Ini kan aneh ya. Begitu suami saya keluar pelong, wah gurih gitu. Ini berarti suaminya ada apa-apa. Berarti dia perlu menguasai kitab ta'amul baina zawjain. Dan perempuan tadi itu sampai ketakutan gitu ya. Karena belum dijelaskan secara makna yang terperinci. Maka ini sampai diambil ujian oleh Syekh. Maka ketika seorang mau menikahkan anaknya, dia harus minta izin kepada anak perempuannya. Kalau dia diam, berarti setuju. Tapi kalau seorang janda harus ditanya benar ini. Rasul menyebutkan la tankihuhunna ila bi'idnihin. Jangan kalian menikahkan seorang perempuan atau mereka perempuan kecuali dengan izin. Kemudian wafidin a'azakumullah, ini yang menjadi renungan kita. Ini hasil kajian kita selama ini. Ini hadis ini bisa mewakili. La masuila, ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyuhan nisa'i khair, siapakah wanita yang paling baik? Yang disebutkan wanita soleh. Jadi ini ukuran bagi para ibu-ibu. Kalau ini ada pada ibu-ibu, benar-benar menjadi wanita-wanita yang soleh. Dan para bapak harus menjadikan ini terwujud pada ibu-ibunya. Apa disebutkan Rasul? Alladzi tadurruhu idza nadhar. Yang pertama, ciri perempuan soleh itu adalah ketika dia dilihat menyenangkan. Ini koreksi buat kita semua, benar, koreksi buat kita semua. Ketika kita di rumah, kalau melihat istri kita, kalau kita tidak menyenangkan, pengennya keluyuran terus, mending pilih ngopi lah daripada melihat ibu saya yang merengut terus. Gitu aja kan itu. Pilih untuk main di luar daripada saya bercerita-cerita senang-senang dengan istri saya. Jadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini adalah ukuran, yaitu ketika seorang istri dilihat kemudian kok tidak menyenangkan, ini adalah satu poin kemunduran bagi kita. Yang salah bisa, kita nggak bilang saat menyalahkan satu dengan yang lain. Ada yang salah di antara hubungan ini. Yang salah bisa suaminya atau istrinya. Kemudian ciri kedua adalah wayusi'ahu idza amara. Kalau dia diperintahkan itu, taati. Perintahnya ditaati. Setiap diperintahkan ditaati. Kalau ada yang model-model kayak tadi, wahai istriku buatkan kopi, buatkan diri. Itu udah ada ciri-ciri. Tolong belikan metel diri. Kalau enggak, kalau bahar Pak belikan ini tuh tahu apa itu sambal tahu. Saya baru bilang mau tampil diri gitu. Kalau ada yang seperti ini, masya Allah, ini bukan akhlak daripada istri-istri yang soleh. Kalau seorang istri mendapatkan perintah dari seorang suami, kita catat ini ladang amal. Kebanyakan istri yang ketika diperintahkan oleh suami karena dia tidak mengerti, tidak mengilmui daripada ilmu ikhlas. Pokoknya yang ada gerudu istriku ini. Mudah-mudahan kalau di sini tidak. Tapi kebanyakan
ya, ada seorang dari istri ini tidak bisa mengikhlaskan ketika dia beribadah, sehingga terjadi beban terus. Ya. Kalau dia ikhlaskan benar-benar ibadah, salah satu bentuk dari ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah di sini, yaitu ketika dia diperintah itu mau. Ya. Tentu kembali kepada kemarin kita jelaskan, perintahnya adalah perintah yang ma'ruf, yang baik. Ya. Cara ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan. Ini ciri yang kedua. Ini benar-benar kita renungkan. Ya. Kemudian disebutkan wala tukhallif, tidak menyelisih fima yakrahu fi nafsiha wa mali, tidak menyelisihinya di dalam urusan-urusan pada diri seorang perempuan itu dan harta daripada laki-laki. Jadi pertentangan antara dirinya seorang perempuan dengan apa-apa yang berselisih dengan suami. Ya, misalnya dalam urusan jual beli. Saya pengen membeli tanah ini gitu. Ya, perempuannya bilang tidak. Gitu. Pokoknya saya itu semati tidak, saya tidak. Gitu kan? Laki-lakinya bilang pokoknya beli. Nah, akhirnya kan berselisih dalam urusan ya, mengikuti hawa nafsu daripada diri perempuan tadi, dia memenangkan. Dan ciri perempuan yang soleh itu adalah kalau bapak mengatur suatu kebaikan, kita nilai itu suatu kebaikan yang sudah baik. Ini seorang perempuan. Padahal ridho zauj, ya, ridho kepada zauj itu termasuk bagian daripada ya suatu kebaikan yang melebihi dari apa yang terjadi suami. Suami keluar dari rumah, dia melakukan jihad fisabilillah. Kemudian seorang istri ridho, pahalanya sama dengan suami yang mengerjakan. Enak mana bu? Ya, pengen ibu-ibu yang perang saja saya di rumah gitu misalnya. Ya. Atau laki-laki yang di rumah, ibu yang perang enggak. Nah, kemudian dalam hal ini sini dijelaskan wa kadzalika fal mar'atu la tasum, tidak boleh demikian juga seorang perempuan itu saum, berpuasa. Wa zawjuha syahidun ila ghairi, sedangkan suaminya itu sudah menyaksikan ada di sisinya kecuali dengan izin daripada suami. Sampai melakukan kebaikan yang bersifat yaitu dianggap suatu hal yang wajar, lumrah, puasa itu harus izin. Bagaimana kalau dia keluar rumah? Gitu ya. Bagaimana kalau dia melakukan kemaksiatan? Tentu lebih tidak boleh lagi. Ini mau melakukan kebaikan, ya, sunnah itu aja harus izin. Ya, bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang mubah di bawahnya lagi? Ya, seperti ini. Wala ta'minu bi ahadin bi baiti illa bihi, dan tidak boleh ya, seorang istri memasukkan orang yang tidak disenangi oleh suaminya ke dalam rumah. Nah, ini harus sebagai pelajaran bagi kita semua. Tidak boleh semua orang itu masuk dalam rumah. Suami lagi keluar seperti ini, ada ya tamu dengan urusan kepada suaminya tadi, kemudian bagaimana cara kita seorang ibu? Ya, dia tutup dihijab. Kemudian kalau berbicara boleh, ya, laki-laki berbicara dengan perempuan itu boleh. Dan itu ada adab-adabnya. Nanti jangan sampai melembutkan suaranya keras. Ya, bapaknya lagi ngaji. Suaranya keras. Jangan sampai, Pak, bapaknya lagi ngaji, Pak. Itu tidak boleh. Ya. Kebanyakan orang, ya, ketika dia menjadi wanita karir seperti itu. Gayanya itu, ya, ketika menjadi marketing, ketika menjadi seperti itu. Ya, jadi yang bermain adalah sesuatu yang dilarang daripada Allah. Nah, kemudian wala takhruj ila al-masjid ila al-masjid, dan tidak boleh seorang perempuan itu keluar masjid tanpa izin. Rasul menyebutkan idza ista'dana imra'at ahadukum ila al-masjid fala yamna, ketika seorang perempuan itu minta izin ke masjid, ya, jangan melarang, tapi diberikan izin. Tentu dengan memperhatikan ya, hal yang tidak melanggar aturan. Karena banyak dari ibu sekarang, ya, itu ketika dia mau ke masjid kan bawa rukuh itu, rukuhnya disalurkan di pundak,
Ya, begitu sampai masjid baru dipakai, kan banyak. Ya, kalau seperti ini tidak boleh. Suami ya tidak berikan. Kemudian waidadah ketika diminta ila firaq ke dalam ranjang wajib atasnya wa'adahu fa in abad la'anal malaikatu hatta tusbiha. Ketika diajak ranjang, ya, wajib orang ibu-ibu ini memanggil panggilan atau memenuhi panggilan daripada suami sampai dijelaskan sampai seorang itu gabung, istrinya itu gabung. Wajib itu. Kalau enggak apa? La'anal malaikat. Akan dilaknat malaikat sampai datangnya waktu subuh. Dan demikian juga dari banyak lagi yang disebutkan dari keutamaan seorang laki-laki atas perempuan ila ghairi dzalik min adillati ad-dalat ala qawamati rijali ala al-mar'ati wa laysa lil-imra'atan ta'taridu. Maka perempuan ya tidak boleh untuk tidak ridho karena apa? Ala dzalika fahiya ismahu Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim Al-Alim Al-Latif Wal-Khabir. Karena apa? Yang penunjukan kepemimpinan seorang laki-laki itu adalah Allah Al-Alim yang mengetahui kadar kemampuan setiap diri laki-laki dan perempuan, dan yang maha bijaksana, ya, dan yang maha lembut, yang maha khabir, yang mengetahui detail daripada apa yang diinginkan dalam kehidupan rumah tangga ini, yang mengetahui Allah. Jadi baik buruknya itu yang mengetahui Allah Taala. Mari disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau, jangan iri hati. Qadallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirijal nasibun mimma aktasabu wa linisai nasibun mimma aktasabu. Sallallahu min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Tidak boleh iri, ya, jangan iri hati terhadap apa-apa yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lainnya. Untuk laki-laki itu bagiannya, ya, yang diusahakannya, dan untuk perempuan itu ada bagiannya dan apa-apa yang diusahakannya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas keutamaan-keutamaan yang ada pada dirinya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Nah, itu Allah yang kita bisa selesaikan dari kepemimpinan seorang laki-laki terhadap perempuan. Sehingga pada pertemuan ini dan kemarin ini lebih condong kepada bagaimana seorang istri mengetahui hak-hak daripada suaminya. Ya, insyaallah kita lanjutkan dalam judul yang lain. Insyaallah di kesempatan yang akan datang. Allah Ta'ala shawab. Subhanallah, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.